Yang lalu saya ngundang, baru dapatnya sekarang, saking penuhnya beliau nih, masya Allah. Kita doakan sehat, mungkin tak hilang suara nih. Hah? Sibuk ini, setiap hari kalau tidak 3-4 tempat beliau ini, masya Allah. Pada saya oncengan maulidan, pada oncengan tarik tambang, oncengan apa aja bang. Terima kasih, masya Allah. Ini masya Allah, senior saya, guru saya, ya. Kita doakan sehat insya Allah, dan kita dengarkan kalimah-kalimah thayyibah dari beliau, penyambung lisan Nabi Muhammad SAW. Didengarkan, disimak, jangan ngomong sendiri. Dan insya Allah apa yang beliau sampaikan nanti kita minta untuk jadikan kuis. Jadi hadiahnya nanti dari kalamnya beliau yang kita sampaikan nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina sayyidina wa maulana Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa bimiqdarihil azim. Amma ba'd. Hadratal mukarramun wal muhtaramun. Ini kejawaban nama baturan nih kawan. Dari kabula pun curiga ketika beliau yang undang saya sudah curiga. Ini jangan-jangan nanti di daerah Jawa lagi. Soalnya saya ini sering di prank para hadirin. Gue ini kesekut ya prank. Sarang beliau, sarang teman-teman yang lain selalu di prank. Kalau tempatnya orang Jawa pasti saya yang diundang. Cek pon oning, cek gula tak oning mat coba sarane. Indonesia gula kita pada oning. Lebih-lebih jobo nih ke gula pas sosat. Beliau pas nan ajobo ket atuh hari coba boleh cak gula. Lah ki bener zaman beliau, semoga tak elang suara tak elang kecil coba beli kun suara lebih bahasan nih tang mana nih kan. Tapi nge di anu nge di seporaki nge lek wonten coba se put luput ngeten niko di seporaki para hadirin. Saya gula baca beniring jobo gula ring muduro gula nih muduro dokter gula nih hampir hilang Habib. Alhamdulillah yang kami muliakan segenap para hadirin wal hadirat. Njuk kok tak ngocak seratin bisi pero. Molan saya ada enggak ada ngode tuh. Yang sebelah kiri kata berminyak severo. Sing sebelah kiri rati pon deyeng-deyeng ngeten. Rut birut ngeten kok. Nopo lek jowo ne perot niku, Pak? Nggih, yek niku kono kok seyek niku nggih. Nggih, Pak. Lek sing ngajeng seger, sing kiri ni kantone pun doyong-doyong ngeten. Perlu tonjeng mun jeruk niku. Para hadirin wal hadirat, wabil khusus dumateng para alim, para ulama dumateng wa nakhussu bidzikri dumateng Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hamid lan dumateng
Pak Oning boleh dek kasalerana semolja karena beliau ini kan kemadhur mat ejobe dak kok tak paham dikit dek kasalerana semolja Al Habib Ading Ibn Ahmad Al Hamid dan juga kepada Al Habib Hamid Ibn Talib Al Hamid dan juga kepada pengasuh Majelis Nurul Anwar orang tua saya Kiai Haji Syamsul Arifin mongkul oninga kesolehan dan tak lupa kepada banyak para kiai ini saya tak bisa abdina sebut tong persetong namun tak ngurangi rasa hormat dan takdim kaula dek ke para ajunan sedeja tak lupa dek ke para jajaran aparatur pemerintah baik ABRI dan juga Polri yang alhamdulillah juga ada bapak kita bersama Pak Sinten jenengan ngapunten kula boten semerepkan Jawi jenengan Pak Cisera mak saben bener jika seru oke Kak sing leres Haji Sinten Pak Haji Dedi kula oning bener Haji Kasrut Abah Haji Dedi dan juga Komandan Bambang gitu. Saya boleh saya sebut komandan sombong kon gitu. Tak lupa kru hadroh setan genteng. Alhamdulillah malam samangken kula kalian panjenengan sedaya saged muwajjahah wal mujalasah di tempat yang penuh berbarokah ini. Kulo kalian panjenengan sedaya kalian Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat yang mana nikmat ini dawuhnya beliau sebenarnya ini adalah nikmat ketika kita hitung dengan nikmat-nikmat yang lain ini adalah nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai tadi mulai wau kula ngeten Pak niki sing Pak Bapak kok boten wonten terus ibu bisa dihitung dengan jari paling bedereng 20 nih kamu depak tong 2 telok 4 5 6 etok beduk sangat 10 2 lekor kek lah kena 2 lekor wani binian gak dintoh full kula ngeten saya berangkat dari rumah saya sudah begini banyak asa hadir Nurul Anwar mon setia karena apa semakin di Sapmula desa saya kecamatan saya ada karnaval yang besar-besaran rekhorkan bedegasa mangken nih kan bede bendeng datang goce datang kopi datang maka sebrewok nggak boleh datang potong lebih berdasar semakin para hadirin dengan mungkin dan sefiran mungkin apa son brewok mungkin nggak gula ini kan mas bre di karbon boten nopo-nopo meskipun boten sami leseng meriki mas brene lintu leseng meriko horek-horekan leseng teng meriki mas brene sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi saya begitu dari rumah berangkat ke sini, Kepon Habib jam berapa datang? Saya tanya, Habib jam berapa saya harus ceramah? 9:30. Siap Habib. Pola nagula Kepon Habib ki bedelok ke an gini gitu. Gula maton Habib kulo ki bedelok ke an gini. Kita ini ngelok ke Nurul Anwar nih kan. Nah begini, nah setengah gini, nah begini en boleh tak paham gula. Saya jalan dari rumah ke bedek sehadir kan gitu. Ternyata timbul doa luar biasa yang hadir. Gini oh luar biasa hadir. Pak tengok apa dia hadir nih kan. Oh bedek Budi. Oh oke. Takut ntar ke anu ini kan larang Pak. Parkir Pak. Gula tanya belum kok masuk. Parkir atau lo kan dulu. Parkir sepeda hadirin. 30.000. Sambian ngasa sartan parkir na 30.000 sambian tak kira oleh genjeren gue ngasa positif pun gimana apa punten saya dong ngo saya ngedi ngaki paling gila bendengan
Montak bendengan berot. Montak berot napa boleh. Bukan goy karo bon. Sesare bungkung semok-semok jadi lah. Kula sini kesampai ya Allah, Arya ekar kes 30.000 sepeda melolo lain orang apa? Kula tanya orang berapa 10-an ya bon. Kula sini ke Arya pas nurut Anwar ekar kesan. Tak usah sepeda orang ketok, tak usah 10.000 bon. Karces 5.000 buat insyaallah laku Nurul Anwar mele salon brewok. Brengos ongku nih kak. Kalau selama bulan Maulid pas nan sampean di Karces sama Habib yang duduk di majelis Nurul Anwar majer 5.000. Insyaallah selama bulan Maulid insyaallah Nurul Anwar akasnya MM-an kon para hadirin. Amin Allahumma. Iya tapi kula matur dek ke Habib tidak matur. Kalau sholawatan atau pengajian di Karcis kira-kira apa ada yang datang? Fa insyaallah taala ada nih. Ini kebagian kebagusan para hadirin. Urusan kebagusan itu urusan kebaikan ini para hadirin sangat sulit karena perangnya kaulaban para ajunan. Karena kulo kale panjenengan sedoyo niki perange sanes kalih duit. Perange kulo lan panjenengan sedoyo niki sanes kalih yuga utawa kalih coba lancar karena kalih apa menlaki napa menlaki suami kalih suami oh garwo iya garwo enak lah perange kulo kalih panjenengan sedoyo niki sanes kalih tonggo sanes kalih garwo wah kebir ya. Tapi perange kulo kalih panjenengan sedoyo niki para hadirin kalih hawa. Ya, gua kabeh garwa tangga hawa. Mon kula dan para ajunan hadir ke kebagusan kalau kita hadir di majelis kebaikan seperti ini yang memerangi kita adalah hawa nafsu kita para hadirin. Saya yakin dari tadi sambian sudah nikah maka tim hadrodat mode nikah hatinya meronta-ronta bila sama dia kapan Nurul Anwar gimari yakin gue ini keseneng kapi sonrek horor nih kak kenapa boleh sendi son Nurul Anwar gue oning ke orangnya engkek gak belenya mana saya itu semerem gue dan saya gak ada kisah Nurul Anwar ini roastingnya minggu lah KS2 saya nggak ada Nurul Anwar, wah sumber sewu roh, Banyuwangi deh pak, oh udah pak, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau tak mau catur kan son mare, tuli paten nanti lo lari. Malah pas tuli mare, pas tuli antara korek kan ini, oh sumber sewu pak Banyuwangi, pinter dek teng meriko, ratusan, ya senang, oh emas, duk jeduk mulai gila. Kadang kok deng dia eson kan tau ning sana bikin kan 20 napa 30 tak paham gula itu son yang kelas kebi ya bol tapi kula ben para ajunan kula kalih panjenengan sedaya niki kalau untuk kebaikan kita akan berperang dengan yang namanya hawa nafsu kula kalih panjenengan sedaya niki coba Pak Bu kalau kita ini mau berangkat ke majelis Nurul Anwar, kita mau berangkat ke masjid, kita mau melaksanakan sholat. Abote setengah mati, Pak. Nggih napa mboten? Sing dirinci sembarang kali iki saiki ndek Wonoroto. Gelek njaan geni kok orang manggi sentanggul. Wonoroto tanggul sekian kilo paling ngabi seliter. Mon seliter 12.000 beda mon. Karena bete so le seket le manggise. Ya bete 30 belu. Mon ngabi seliter. Paretong boleh esah 10.000 dule korebu. Kare sana apa 12.000 misalkan. Ya bete. Tapi kebaikan yang seperti ini para hadirin Kak Dinto nanti pahalanya akan sangat nampak ketika kita bersama ini
sudah ada di akhirat. Kebaikan yang seperti ini nampaknya bukan di dunia. Kebaikan yang seperti ini hadir di majelis, hadir di tempat-tempat yang baik itu hadiahnya bukan di dunia tapi nanti di akhirat. Lebih-lebih kita di bulan yang penuh dengan barakah ini, di bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok panutan kita bersama. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, beliau mengatakan, raja'na minal asghar ilal akbar. Kita ini pulang dari peperangan yang sangat besar kepada peperangan yang sangat kecil kepada peperangan yang sangat besar. Waktu itu Rasulullah pulang dari peperangan yang mana di situ paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat. Sayyidina Hamzah di situ wafat dalam peperangan tersebut. Rasulullah sampai berdarah-darah dalam peperangan tersebut. Sampai para sahabat merasa heran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat sudah gentar, ada rasa sesuatu yang kok apakah masih ada perang yang lebih besar dari ini? Padahal kita sudah habis-habisan berperang. Dawuhnya Rasulullah, raja'na minal asghar ilal akbar. Mahia ya Rasulullah. Peperangan yang lebih besar dari ini adalah memerangi hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita itu yang harus kita perangi. Mon bu ibu, hawa nafsu nasambian yang sedang meronta-ronta, tero melia skincare melolo bu, pangmuah Arya, apa menuah muka. Kenapa sih benemuan nih kamu? Tak orang bagus rai ini kasar. Sirah, cetak sirah ya. Muan apa mon bu? Muka, dia muka rai itu kasar pak, semeret lo. Rai apa gede kan, kasar kan. Mukanya pengen putih, hawa nafsunya meronta-ronta. Seorang laki nalakon aku romacol, searena telopologen peduk. Seharinya sampai duhur 30.000 saya kebeli skincare napanya mana MS Glow 650. Hawa nafsu meronta-ronta para hadirin. Suaminya kerjaannya 100.000 sehari, saya beli ke lampu simar. Suaminya tadi lakon sekali minta rebonding, semuting. Napa malih? Kali kula ngeten gunting mah sekali sakjane. Wah, rebonding, semuting, sora gunting di dulu sekali. Gundul. Jadi hawa nafsu kita ini para hadirin lebih-lebih bodoh tetangga semeleh pajir. Aduh, kok kak ala ibu tak cuman ibu numpak nyaman, paling numpan edit. Bodoh tetangga namanya geleng, ya tetangga tonggone nggih sami mawon, rodok pamer. Duwe gelang dingenekno tangane. Hadir di majelis Nurul Anwar dingenekne mbek ngene iki. Tri. Nggih napa boten wonten napa boten? Utawi hadir teng majelis Nurul Anwar. Sabarana Bu seragam nih kah? Seragaman kudu ngapa ada kapi. Masya Allah, mungkin boten nopo-nopo, kula niki namung sanjang sih. Kerudungnya sama semua, kumpul jadi satu. Ocak sisi tengah, cek apa lo? Ojo ngumpul, opo iku seragaman. Awak dhewe iki gak seragaman, minggiro Sri. Hatinya meronta-ronta, tapi subhanallah. Kita hadir di majelis yang penuh barokah ini, kita harus membawa sesuatu yang terbaik dari kita. Sing duwe seragam gowon seragam, sing duwe apa gowon semua, tapi jangan sampai kita memamerkan terhadap orang lain. Rasulullah para hadirin,
Rasulullah ini adalah sosok yang sangat istimewa dan sangat sempurna. Rasulullah ini adalah sosok yang sangat istimewa dan sangat sempurna. Apa yang tidak pernah kita contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap harinya dari diri kita? Apa yang tidak Rasulullah ajarkan kepada kita sebagai umatnya? Mulai pagi sampai pagi lagi, apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah terhadap kita? Semua diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai urusan doa pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan terhadap kita. Sampean ibu-ibu lan bapak-bapak niki kepengen nopo boten doanya diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan teron apa bunten doana kabulagi sareng Allah Subhanahu wa taala. Permintaannya langsung diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak usah gini, kadang-kadang itu sampean para hadirin, sampean jalannya ada begitu bagus, sampean pasti bilang sama Pak Tinggi, Pak Tinggi jalane desoku, jalane RT ku gak apik. Sampean bilang kan, kalau Pak Tinggi langsung siap ACC besok tak perbaiki, bahagia apa tidak? Ya. Bunga apa bunten? Nah, pasti don sambihan Pak Tinggi ini kah? Siap Pak Dedi. Lanjutkan 2 periode. Monce ini langsung dicek. Setiap permintaan yang sambihan minta pada Pak Tinggi, siap laksanakan, siap laksanakan. Bunga apa tak bunga? Nah, lebih-lebih sambihan para hadirin manabino ondek ke pangeran, meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sambian langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan merasakan kebahagiaan dalam hati. Ya Allah, jadikan kami orang yang husnul khatimah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikan kami, anak turun kami menjadi orang yang soleh solihah, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka pi urusan akhirat pas ngocak, ya Allah Pajero, ya Allah, ya Allah Alfad, ya Allah, tuan rumah, ya Allah, jeruk larang, ya Allah, jeruk larang, ya Allah, lancar transferan dari Cilegon, ya Allah, langsung lancar jeruk larang. Pasti sampean pengen doa yang seperti itu. Oleh karena itu para hadirin, saya pernah baca sebuah hadis yang diriwayatkan dari Fasalah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, Rasulullah menemukan seorang laki-laki dalam urusan doa ini. Kalau sampean pengen diistijabah, ada seorang laki-laki yang ditemukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini berdoa setelah dia sholat. Makanya sampean syarat sampean muntorodu anah istijabah kada apa aja Pak Bu. Sampeyan tak teman kula kali panjenengan sedaya tak pernah nyembah ke pengira. Boten nate salat datang Allah Subhanahu wa taala. Tak peman ngadep ke Allah Subhanahu wa taala pas pemajak doa doa. Allah. Umpurno sampai dari ya Allah. Bojong tak teman bojong. Poso boten poso. Ya merengut Allah baik kenal orang sholat dia orang posoan rokok-rokokan emas gak kenal. Sama dengan sampean gak kenal sama Pak Tinggi, langsung Pak Tinggi minta pesenah nggak bulat apa dia kenal Pak Tinggi minta pesenah so boy kenal gak kenal jaluk duit. Seperti itu juga kita para hadirin. Dalam hadis ini Rasulullah SAW ada seseorang yang berdoa setelah dia sholat. Cuman kekurangan dari orang laki-laki ini yang berdoa setelah sholatnya ini, orang ini tidak memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini tidak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah
bilang sama orang ini, ajalah hadza, iki keburu iki, orang ini ke susu. Orang ini terburu-buru katanya Rasulullah SAW. Dia berdoa tanpa memuji kepada Allah. Dia berdoa tanpa menyebut nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Orang ini termasuk orang yang terburu-buru. Makanya kulo kali panjenengan sedoyo Pak Bu, kalau mau berdoa itu harus memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, pakai alhamdulillah, hamdan lillah, kemudian baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang ini ketika setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajjalah hada, orang ini terburu-buru dipanggil. Wada'a, dipanggil sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sini. Ini resep dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampean doanya pengen diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sini. Daunnya Rasulullah. Kamu kalau berdoa, daunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu harus memuji dulu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kamu memuji kepada Allah, baru kamu membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu kamu summa yad'u bima sya'ah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu sudah memuji kepada Allah alhamdulillah, kemudian baca solawatnya terserah, lebih-lebih solawat mansub, solawat yang sangat kamil, yang sangat sempurna untuk permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu para hadirin sampean minta kepada Allah apa yang pengen sampean minta kepada Allah. Bojo sing ganteng jalu sing bagian jomblo-jomblo. Bojo sing ayu jalu diminta semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing pengen Pajero jalu sing pengen Alphard jalu semuanya. Kalau sudah kita membaca sholawat dan juga alhamdulillah kepada Allah, maka di situ doa kita akan diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah ini adalah al-insanul kamil, adalah sosok idola yang sangat istimewa para hadirin. Sampai urusan meminta kepada Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan terhadap kita. Diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kita. Makanya saya ingat ada salah satu hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, insyaallah kalau tidak salah. Dalam hadis Riyadhus Shalihin ini ada 3 orang yang berjalan. Orang yang bertiga ini berjalan, kemudian orang ini berteduh mengambil perlindungan di dalam sebuah gua. Ketika orang ini berjalan di dalam gua, sudah berjalan sampai ngambil perlindungan di dalam gua, 3 orang ini kemudian lubang guanya tertutup oleh batu yang sangat besar. Yang satu sudah berusaha, sampai bertiga berusaha untuk membuka batu yang sangat besar ini, tapi orang ini tidak bisa. Batunya lebih besar dari kekuatan orang bertiga ini. Akhirnya salah satu dari mereka bilang, tidak ada yang akan bisa menyelamatkan kita kecuali doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang 3 ini para hadirin sayembara, kita sekarang harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang paling baik yang pernah kita lakukan. Kita meminta kepada Allah agar supaya Allah memberikan kekuatan dan membuka batu ini. Kalau tidak gitu kita tidak bisa keluar. Dimandian dua. Dimun samangkin kalau Abdullah misalkan sambian bahanan dimanti Nabi Habib itu sambian bahanan ngajak dimantian di tatu ustaz tak mah ada ini kadang perlu nih kan endi keistimewaan masing-masing. Dia menganggap
amal yang dia paling istimewa, yang akan dia munajatkan, akan dia adukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satu bilang, ya Allah, saya ini ya Allah punya orang tua. Orang tua saya ini ya Allah, saya selalu berkhidmah kepada orang tua saya. Saya selalu birrul walidain. Saya selalu mengabdi terhadap orang tua saya. Bahkan ya Allah, saya dan juga keluarga saya, wa mali, dan semua dunia saya, harta-harta saya, tidak saya latinin mendang dari Madura. Tidak saya nopo. Birjiye pokoknya kok tak paham juga bahasa Indonesia. Tidak saya nopo Bu. Ladeni ini apa? Tidak, bukan dihiraukan. Berbakti nopo. Tidak ngadang jengge Pak. Pinter sampean ken kula sukani tisu. Tidak saya layani kecuali saya melayani kedua orang tua saya ini. Bahkan ya Allah, dalam suatu kesempatan saya membawa cangkir, yang mana cangkir ini berisi sebuah air, yang mana orang tua saya ini masih tidur, dan saya tidak minum, keluarga saya tidak minum ya Allah, sampai tembus subuh, sampai orang tua saya bangun. Majelis Nurul Anwar nih, anggota Majelis Nurul Anwar yang berbakti kepada orang tua sampai seperti orang ini. Wonten napa boten yang sampai berbakti kepada orang tua seperti ini? Dia tidak makan, dia tidak minum kecuali orang tuanya makan dan minum duluan. Bahkan dua sapi ini gak dikasih minum bisa. Kecuali orang tuanya minum dan makan duluan. Kalau kita Pak Bu, paling bapak ibu beri regare. Jangan lupa boten. Jika sisa-sisa, Pak Ede, Bu Ede, mari nih nyai Mas, pangan dhewe sik, nek wis awake dhewe sip, sisane kena Pak Ede, Bu Ede wis tuwek. Mari ngene wis wis. Sing nom iki sik duwe ngene. Wis tuwuk Pak Ede, Bu Ede, wis tuwuk nek dunya wis tuwuk sembarang karena sudah tua katanya. Orang ini bilang tadarru kepada Allah, bilang kepada Allah, mengadu kepada Allah, kalau memang ya Allah amal bakti saya ini engkau anggap sebagai amal yang baik, maka saya minta kepadamu ya Allah, tolong hancurkan batu ini. Batunya hancur. Berbakti kepada orang tua seperti ini, minta kepada Allah, hancur sekunni tapi tak dengar. Sampai hancurnya yang sedikit ini tidak bisa untuk mereka keluar dari saking sedikitnya lubang yang hancur. Yang nomor 2 bilang lagi, coba kamu. Oke, saya punya amal yang baik. Ya Allah, saya ini ya Allah punya sepupu. Insyaallah sepupu kalau tidak salah. Pokoknya ada seseorang yang sangat dia cintai. Ada perempuan yang sangat dia cintai ya Allah. Ada perempuan yang sangat saya cintai ya Allah. Bahkan perempuan ini saya cintai dari semua sesuatu yang saya cintai. Ini paling saya cintai ya Rasulullah. Lek zaman sakniki termasuk cinta sekonyong-konyong kode. Termasuk bila cinta sudah melekat, maka coklat juga rasa coklat. Lek tai kucing tidak mungkin rasa coklat. Lek tai kucing ya pahit tetap. Jadi orang ini minta kepada Allah, ketika dia punya orang yang dia cintai, sampai suatu hari dia ini berduaan sama orang ini. Laki-laki ini berduaan dengan perempuan ini. Ketika laki-laki ini mau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, si perempuan bilang, ittaqillah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Dia takut, akhirnya laki-laki ini menjauh.
Bahkan sebelumnya laki-laki ini pernah memberikan hadiah berupa emas, sesuatu yang sudah dikasihkan semua. Makanya laki-laki zaman sekarang, sampean hati-hati ibu-ibu atau adik-adik, banyak laki-laki itu kalau dari awal sudah nyokwe tak wei, nyokwe tak wei, rodok loman, hati-hati, itu tanda-tanda dari buaya darat. Mon lah dari ada sampean nikah, mas pulsa tingtong teko, mas skincare ente, pasti di situ ada udang di balik rempeyek. Wes pasti itu akhirnya pasti ada sesuatu yang dia inginkan dari kalian. Makanya hati-hati para hadirin. Ini juga seperti itu. Tapi ketika orang ini perempuannya bilang ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, akhirnya dia keluar dari tempat yang berduaan dengan si perempuan dan dia terhindar dari zina. Karena dia terhindar dari zina dan dia meninggalkan, semenjak itu meninggalkan orang yang sangat dia cintai. Lalu orang ini bilang, kalau ini ya Allah, engkau anggap sebagai amal yang paling engkau ridhoi dan amal yang paling baik, karena saya sudah keluar dari perbuatan yang paling engkau murkai, maka saya minta tolong ya Allah, bukakan batu ini. Terbuka, sedikit, tetap dak iso metu sing keluar. Akhirnya yang satu, rek menawa doa kuiki sing keterima mbek pengiran rek. Apa kon? Sampean punya apa? Mbak Anden di apa di doa apa ben saya jual gini ke pengiran? Saya pun orang nikah. Engkau endi amal kebaikan yang insya Allah pola membi Allah ya no, insya Allah katarima. Apa jeria? Kulo niki kriyen gadah kuli. Saya ini punya pekerja, misalkan kayak ini Sohibul bed, ini kan pasti banyak kulinya. Punya kuli, setelah itu kuli ini keluar tidak bilang-bilang. Bayarannya tidak diminta sama kuli ini. Misalkan bayaran satu hari 100.000, molong cerubi ngesesa 100.000, tak benten bu. Akhirnya orang ini pulang, misalkan pekerja dari bapak siapa? Mbak Junaidi. Bapak Junaidi kulinya langsung kabur ke Bali, ditinggalkan uang bayarannya yang 100.000. Setelah beberapa lama kulinya ini, Bapak Junaidi dengan berbangga dan berbesar hati, uang yang 100.000 itu dimasukkan ke dalam bondone Pak Junaidi. Yang 100.000 ini dibuat pulaan jeruk lagi, dapat hasil, dibagi hasil lagi, sampai ketika orangnya datang dari Bali, kulinya datang, uangnya ini sudah banyak. Ketika ditanya, bos, endi bayaranku sing biyen kae bos? Bosnya bilang, iku kabeh. Yang ditunjuk ada beberapa unta, beberapa sapi dan banyak harta, kayak misalkan segini. Bos, ini bayaranku bos, iku terkeloro jomoan iku bayaranmu. Ojo ngenyek bos katanya. Jangan gurau bos, masa bayaran saya dulu sehari sampean sekarang bilang truk 2. Iya ini adalah bayaranmu. Akhirnya dijelaskan, kamu ketika pulang dak balik lagi sama saya itu bayaranmu saya kelola. Akhirnya bayaranmu sampai jadi yang seperti ini. Oleh karena itu alhamdulillah semua. Beda orang semangkin nggak nikah. Bemun orang semangkin. Tegalah. Tak luang. Padir mari nyorkot. Bebejar nak tegalah. Alhamdulillah. Oleh soyuan, oleh sombongan. Tingentar, bos, tang bajar kemah. Pernah beengkai. Muli kan kok kalau baik kok lah minta senikah sampai ini tidak pelalah minta andeng meture pelalah sampai banyak. Akhirnya apa? Semua dikasihkan, tidak minta bayaran apapun. Emang gue lebih sambian loh. Ongkos anu, ongkos saya Arab anu nah, ongkos saya bito tapi kare apa ada dikira. Nomor lepas ada sekali. Itu kalau kita.
Akhirnya orang ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kalau memang ini adalah amal yang Engkau anggap baik ya Allah, maka bukakanlah batu yang besar ini ya Allah." Subhanallah para hadirin. Ternyata amal yang tanpa pamrih, amal yang benar-benar dilakukan dengan ikhlas tanpa sepengetahuan orangnya, ini sanggup membuka batu yang besar ini. Batunya langsung hancur dan orang tiga ini bisa keluar dari gua tersebut. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini, kita jangan mengandalkan amal kebaikan kita, tapi kita tidak mengindahkan keikhlasan. Kalau kita hadir amal kebaikan yang baik seperti ini, hadir di majelis, diniati, diikhlaskan dalam hati. Ojo diungkit-ungkit, saya hadir di majelis sana diceritakno esok nang tonggo-tonggo nih, aku untuk puisi Habib Adi. Ya apa pertanyaane? Wis gak ono pertanyaane, sing ono jawabane tok misalnya. Itu jangan kita hiraukan, tapi tanamkan dalam hati kita sebuah keikhlasan. Karena keikhlasan itu nanti yang akan menjadi buah atau menjadi benih